adalah kerjasama kolaborasi kreatif yang cukup membahagiakan antara Peregrine Studio, View, dan juga Maxstream. Dan juga tak lebih dan tak kurang bahwa kesuksesan ini semua insya Allah mudah-mudahan sukses itu atas kerja keras semua tim, kru, dan juga tentunya para pemain yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Fajar Sulaiman yang sudah mempercayakan ke kita, Peregrine, View, dan juga Maxstream untuk bisa mengadaptasi bukunya yang sangat spesial di hati saya. Saya bisa bilang Ikhlas Paling Serius adalah buku yang cukup spesial. Yang saya menghargai bahwa semua kata yang ditulis oleh Fajar Sulaiman adalah perasaannya yang paling dalam, dan dia berusaha untuk bisa jujur atas perasaannya dan juga kehati-hatiannya. Untuk itu kita sama-sama merayakannya. Mudah-mudahan Ikhlas Paling Serius ini menjadi series yang cukup sukses, diterima, dan bisa memotivasi kita untuk belajar lebih baik sebagai manusia. Ini adalah hal yang aku tadi udah haru banget sama Vera karena ini adalah impian aku. Bagi penulis mungkin buku yang dijadikan sebuah audiovisual itu adalah impiannya gitu, dan ini adalah impian aku. Terima kasih banyak, aku senang sekali ada di sini. Menurut kamu nih, apa sih yang membuat cerita tentang melepaskan dan memperjuangkan cinta itu tetap relevan gitu dengan generasi yang sekarang? Ya tetap dengan generasi kamu lah, kamu kan generasi sekarang nih. Jadi kalau menurut saya pribadi tentang pembelajaran mengenai ikhlas itu kan tidak terbatas waktu dan usia ya. Jadi sampai kapanpun, dari mulai anak kecil sampai kita tua pun, kita akan terus belajar bagaimana caranya ikhlas, dan belajar itu nggak pernah ada habisnya. Dan berkaitan juga dengan zaman sekarang, menurut aku cerita ini banyak sekali kedekatannya juga dengan kita semua gitu, tentang mereka yang berhubungan dengan bosnya atau relationship mereka dengan pasangan masing-masing pun pasti mengalami berbagai macam problematika, entah itu terpakan restu, entah itu berbagai kendala yang lain lah gitu. Jadi cukup dekat dan tetap relate di zaman sekarang, lagi-lagi nggak ada batas usia untuk hal itu. Pastinya setiap peran itu membuat tantangannya sendiri-sendiri, tapi semuanya bisa dikendalikan dengan baik. Kita eksekusi dengan baik dan nyaman gitu, dengan bantuan pastinya Bapak Director. Kita ngobrol banyak sama Mas Fari juga, terus lawan main kita juga, tim dan lain-lain juga. Kita mau bawain seperti apa gitu. Ya survei, terus proses reading, workshop ini juga sangat membantu untuk memudahkan sesuatu. Kalau challenging sih aku seneng banget ya main Gitu. Apa yang buat kamu seneng banget? apa ya, happy aja gitu loh. Kayak biasanya kan All out ya? iya, kayak biasanya kan emang harus ya yang lebih santai. Kalau hidupnya lah ya, cuman bisa ngeluarin sisi itu lewat ini, kayak cathartic gitu lah rasanya. Terus Salurkan ya, salurkan, bener. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Selanjutnya sih aku juga pengen tanya tentang message tentang cinta, kehilangan, atau mungkin ikhlas gitu ya, yang kayaknya kamu justru belajar nih dari karakter orang ini. Ada nggak? Pastinya banyak sih, ya ada beberapa kesamaan yang ada nggak enak ya kalau ngomongin sekarang ya, cuman pastinya sudah banyak yang dilewati dalam hidup ya, kita harus mengikhlaskan sesuatu, apa itu dalam bentuk pekerjaan, atau family, atau cinta, atau apapun itu lah. Tapi ya sudah banyak yang dilewati yang memang harus diikhlaskan. Oke, satu kata nih tentang karakter Farah buat kamu. Tiga kata juga boleh nih. Banyak sih dia sampai aja. Apa tuh? Ambitious saya. Yang dikasih sama Pak Fari waktu lagi ini cukup luas sih, dan banyak ngobrol juga, dan Pak Fari juga banyak ngarahin karakter ini baiknya seperti apa, gestur-gestur apa yang harus dikeluarin oleh Billy, harus tetap kelihatan yang apa, ya dia semi kalau misalnya lihat dari dia episode 1 oke kan, karakter Billy masih fine aja dia, tapi emang dia fine kok, orangnya baik kok. Tapi Dia baik. kan Pak Baik tapi kayak agak sinis gitu ya nggak sih? Iya nggak sih? Lebih ke- Kenceng banget ketawanya kak. bukan,
Willy tuh lebih ke dia tuh selalu mengupayakan apa yang dia pengen. Oh. Bagaimana caranya? Kesamaan sama karakter ya, jadi mengarahkan teman-teman cast, alhamdulillah mereka teman-teman ini juga apa yang saya mau mereka bisa mendeliverkannya dengan baik. Baik Kimberly, Omar, juga Fahad, Amara, Kera, terus Caroline, Mami Iren, semuanya juga kita juga banyak diskusi, dibantu juga dengan reading. Jadi seperti itu kita terutama di readingnya saya selalu menggembleng para cast itu di reading, karena dengan di reading kita membentuk karakter mereka masing-masing. Pada saat nanti di set sudah bukan sosok Kimberly-nya atau Omarnya, tapi sosok karakternya yang sudah di dalam set itu sendiri. Biasanya sebelum masuk on kamera, saya juga selalu melakukan reading lagi, pembentukan karakter lagi. Jadi saya terus berulang-ulang untuk memberikan arahan dan juga diskusi lagi sama teman-teman pemain. Iya, itu memang challenge-nya sih. Pertama-tama juga pas lagi dikasih sama Mas Ferry dari View juga. Ini ada sama Mbak Era juga waktu itu ada sinopsis. Ini bukunya berani apa enggak gitu kan. Waduh, ini dari novel ya gitu. Coba deh aku ini dulu gitu. Akhirnya memberanikan diri, oke. Nah itu challenge-nya sih. Jadi memang baca juga, diskusi juga, diskusi sama Mas Ferry juga, sama Mas Dono juga. Jadi maunya dibawa kemana nih bentuknya, karena kan juga biasanya takutnya orang yang biasa baca novel kok beda sih ini, itu beratnya di situ. Terus terang ini pertama kali saya alih wahana dari buku yang bukan novel, bukan juga buku puisi. Ini buku penggalan. Jadi apa ya, tantangannya itu banyak. Maksudnya bebannya juga berat karena ini mega bestseller. Waktu diberitahu bahwa View Maxstream mau mengadaptasi buku ini, saya tertarik dengan judulnya gitu, Ikhlas Paling Serius. Kemudian saya coba baca, ini gimana ya adaptasinya? Jar, gimana cara adaptasinya? Karena itu kan penggalan-penggalan kalimat ya. Jadi ketika membaca, saya coba membayangkan apa yang terjadi ketika penulisnya menuliskan kalimat-kalimat ini. Karena kalimatnya itu dalam, bernilai filosofis, tapi juga pasti sang penulis mengalami banyak kejadian seiring dengan proses penulisannya. Jadi saya coba membayangkan penggalan-penggalan kalimat ini, kemudian coba berimajinasi, kemudian saya terus terang untuk beradaptasi biasanya saya menjaga jarak dengan penulis asli. Karena penulis asli biasanya memperlakukan bukunya itu seperti bayi mereka. Sangat cinta, sangat sayang, sangat memiliki. Semua orang kalau masuk ke dalam situ pasti akan ada kontradiksi gitu. Maksudnya tidak rela, tidak ikhlas gitu. Nah, saya seringkali menjaga jarak dengan penulis asli. Jadi saya punya partner penulisan yaitu dari View ada Ferry. Ferry yang ngobrol sama Fajar. Kemudian saya mendapat input dari Ferry atas kisah-kisah di balik penulisan ini. Imajinasinya jadi berkembang. Kemudian saya brainstorming dengan modal bahwa saya berpikir apa yang Fajar tulis dengan kondisi ini mungkin keadaannya waktu itu seperti ini. Jadi kayak mozaik yang kita susun pada akhirnya menjadi skrip ini. Mudah-mudahan Fajar tidak kecewa. 3 bulan lah. Kira-kira 3 bulan. 8-10. 10 10. 8 nih, ayo sulit. 8 episode loh, 3 bulan yang Aku nggak bisa berkata-kata karena apa ya, ini
adalah impianku yang tadi aku bilang. Jadi cukup bangga sama diri sendiri karena udah bisa ada di titik ini, dan juga senang, bahagia, pokoknya luar biasa banget. Apalagi setelah lihat, karena sebelumnya aku nggak mau lihat episode 1 karena tadinya mau dikirim, tapi aku pengen surprise di sini gitu. Jadi yaudah nanti aja nontonnya biar kayak feel-nya tuh dapet gitu. Akhirnya di luar ekspektasi dan aku merasa ini bagus banget. Karena buku ini tuh buku yang paling lama aku tulis, karena sekitar 3 tahun aku nulis buku ini, 3 tahun. Jadi aku tulis per lembar itu adalah per kejadian hidup aku gitu. Bahkan halaman terakhirnya itu di bab menemukan adalah hadiah pernikahan sebelum 7 hari sebelum aku menikah aku tulis itu gitu. Karena buku ini adalah buku hadiah untuk pernikahan. Sebetulnya di buku ini adalah satu-satunya judul yang aku gak bisa jelasin gitu. Kalau di judul-judul yang lain aku bisa jelasin makna di balik judulnya gitu. Tapi kalau untuk ikhlas paling serius, bahkan di Al-Quran pun juga tidak ada arti dari ayat Al-Ikhlas itu. Jadi aku tidak bisa menjelaskan si judul ini. Jadi mereka menjelaskan dari setelah baca dari awal sampai akhir, mereka akan tahu arti ikhlas itu apa, karena udah aku tulis semua. Jadi kita ketemu sama Fajar itu tahun 2002, terus aku approach lagi itu tahun 2003. Setelah itu aku baca, setelah aku baca semuanya, aku ketemu sama Fajar, terus kita ngobrol, terus aku minta sama dia untuk bisa menceritakan parsial dari kehidupan. Jadi apa yang paling dalam dari sekian banyak parsial kehidupan yang dia paling jalanin. Setelah aku ketemu ngobrol sama Fajar, terus aku ketemu sama istrinya juga. Kita makan bareng, ngobrol cukup sederhana. Tetapi dari situ aku melihat bahwa buku ini nggak boleh sampai berhenti sampai di sini. Ini harus disiarkan dalam bentuk series ataupun film untuk bisa memotivasi kita bahwa hidup itu semua baik-baik aja kok. Tinggal kita yang melihat bahwa Tuhan aja memberikan kita ketidakmampuan untuk melihat besok atau satu detik ke depan, kita nggak akan pernah tahu. Jadi saya ngelihat bahwa itu yang memotivasi saya ketika saya dengar dari Fajar bahwa semua hati dan perasaanku ada di dalam buku ini, dan aku menangkap esensi itu. Jadi lewat series ini aku mencoba mensiarkan bagaimana hidup itu sangat indah, sangat bahagia, dan kita nggak perlu khawatir atas semuanya karena Tuhan itu memiliki rencana yang lebih indah dari luar prediksi kita. Itu sih sebenarnya. Untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang tadi udah sempat aku jelaskan juga, tidak ada tantangan, semua peran pasti punya tantangannya masing-masing, tapi untuk peran yang ini memang semuanya saya berasa dimudahkan sekali dengan bantuan Bapak Director, lawan main dan lain-lain. Terus juga kebetulan untuk di sini kan saya memerankan sebagai orang kantoran dengan divisi PR, PR agency, dan kebetulan saya kuliah juga jurusannya PR. Jadi menurut saya ini kayak recall waktu kuliah dulu aja sih sebenarnya gitu. Terus kalau untuk pertanyaan yang kedua, ini berat sekali, saya juga masih proses belajar untuk bisa mengikhlaskan segala sesuatu. Intinya yang Fajar mau sampaikan bahwa ya itu sih, Fajar terus tumbuh dan belajar untuk bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang dialami dalam hidupnya sih sebenarnya gitu. Tahapan pertama mungkin hanya sekedar jatuh cinta, putus cinta dan lain-lain, tapi ternyata itu membawa dia ke stage yang lebih besar, di mana dia harus dihadapkan oleh pilihan antara ibunya atau perempuan yang dia cintai. Nah di sini gejolak itu dimulai, dan disitulah proses dia belajar yang tidak pernah berhenti sampai nanti endingnya. Kayaknya Farah ini tuh kayak tipe-tipe yang ya lumayan kayak aku juga kayaknya ya. Kalau misalkan kita orang cewek-cewek independen, kita semua serba bisa, I can do everything on my own. Tapi kalau kita bertemu dengan laki-laki yang tepat, jadinya dari yang macan jadinya kayak kucing. Is playful, terus ada emosinya juga. Itu sih kayaknya Farah begitu ya, kayak ngeluarin emosi yang gitu lah pokoknya. Dan in everyday life terus bisa dikeluarin lewat marah-marahnya Farah gitu kan. Tadi langsung mikir lagi apa ya? Mungkin ada yang terbaru yang baru dialamin, biasanya paling diingat kan yang baru dialamin tuh ya.
masih proses semua sih kayaknya, jadi belum ada yang benar-benar bisa diiklasin. Jadi bingung juga apa ya yang udah, atau kayaknya masih banyak yang ketinggal atau apa gitu, yang benar-benar yang di tadi pas lagi ditanya apa yang udah diiklasin kayak apa ya, masih proses belajar sih. Ya mungkin itu kali ya, kayak mungkin ada keinginan-keinginan yang sebenarnya kita pengen, cuma ujung-ujungnya harus keikhlasin untuk menerima kalau misalkan yang itu nggak bisa kita dapetin gitu. Atau juga mungkin kayak nggak semua yang kita pengen itu kan itu yang sebenarnya kita butuh. Jadi kalau misalkan emang nggak berhasil untuk dapetin itu, mikirnya kayak oh mungkin nanti akan dikasih yang sebenarnya dibutuhin sama aku gitu. Ini banyak lagi nungguin gosip yang bisa dijadiin base ini. Ikhlas, mungkin kalau aku pribadi ikhlas menerima masa lalu orang terdekat kita. Orang terdekat bisa siapa aja ya. Ya, itu aja singkat itu. Cuman ya kita intinya yang lalu berlalu, kita memulai hal yang baru di lembaran baru. Ini aku kasih aja ya clickbaitnya buat Mbak Kimberly Rider, menerima pernikahan, ikhlas pernikahan yang kandas.